pasien dengan skin degloving. Akhirnya skin graftnya saya tanam di jaringan yang di bagian bedah. Itu kasus trauma itu selalu yang dinilai airway, breathing, circulation, disability, dan environment. Jadi nggak boleh langsung ini pasien usia sekian, paling tidak kalau kasus trauma apapun itu traumanya, misalkan hanya lecet sedikit saja, kita nggak tahu dia jatuh dari motor, lecetnya sedikit, ternyata perutnya kena stang. Ada kasus itu lecetnya cuma sedikit, tapi dia ternyata internal bleeding. Karena tidak stabil, pasiennya diulangin 3 hari meninggal dari kolitis. Dari itu dilaporkan oleh dokter Dimas ya tadi namanya ya. Dokter Dimas, dok ini pasien perempuan usia sekian, keluhannya pasien terus terjatuh dari apa-apa dengan seperti ini kayak gitu ya. Jadi jangan lupa kalau kasus trauma itu ya apa tuh template-nya laporan itu kalau mau bagus diubah sekarang, diubah sedikit, misalkan airway, breathing, circulation clear, nanti kalau itu baru. Yang mengenai permukaan kulit dengan permukaan yang kulit sehingga kulit itu tidak licin. Nah, jadi ketika gaya ini dilawan dengan gerakan yang berlawanan, kulit tertarik dan terlepas dari jaringan yang ada di bawahnya. Jadi itu nempel di aspal, kita nempel di aspal. Kemudian dia geser sesuatu di atasnya, itu tidak nempel antara kulit dengan pasiennya. Nah, ini kurang lebih video itu seperti ini. Di kulitnya itu melokok ya, dia nggak bisa kalau dijahit nggak bisa. Kalau dijahit nggak bisa karena kulitnya tidak mendapatkan vaskularisasi yang adekuat. Kalau kalian jahit ya bagus-bagus aja, habis itu 3 hari pasti hitam kulitnya. Lalu yang pegang sendiri kasih aja ke PJP-nya, PJP-nya bisa melakukan. Selanjutnya permukaan kulit, kalau dia misalkan tidak disertai dengan kontinuitas permukaan kulit, maksudnya adalah gloving yang tertutup tadi itu. Lalu pasti cairan bisa keluar dari darah biasanya. Tidak sesulit di gloving yang terbuka. Kalau di gloving yang tertutup, kita nilai dulu itu dia vital atau tidak untuk kulit yang ada di atasnya. Yang tekan aja kulitnya. Apabila dia capillary level testnya masih bagus, di bawah 2-3 detik masih mengisi di kulitnya itu, berarti dia masih vital. Ya, kalau dia capillary level testnya itu tidak baik, berarti dia non vital. Kalau masih vital gimana? Kan dia ada fluktuasi, berarti ada cairan di bawahnya. Kalian bolongi aja pakai mesh nomor 11 atau nomor 10 yang kecil itu, supaya cairan di bawahnya itu bisa keluar. Tujuannya itu pokoknya kalau ada cairan, ya cairannya bisa dikeluarkan, diirigasi, drainase, dikeluarkan, terus kemudian dicuci dengan menggunakan NaCl, masukin aja NaCl, baru dibeban tekan dengan menggunakan elastik verban atau transfer. Jadi semua kasus di gloving itu harus di transfer nanti sampai dengan di skin graft juga harus dilakukan pemasangan di transfer. Nah kalau dia kokoh ya, nah ketika ini kalian kembalikan ke sini, dia pasti ketarik, gak akan dia bisa kalau ketemu gitu, gak akan dia bisa gitu, pasti itu gak akan. Sehingga kalau misalkan udah gini, kalau kalian sudah gini, jangan ditarik sampai betul-betul dia kembali lagi. Jadi kalaupun nanti kalian mau jahit, misalkan ini masih vital, kasih space aja. Jadi jahitnya jangan terlalu kencang di sini. Terus yang sisa jaringannya itu baru dilakukan STSG atau split thickness skin grafting. Jadi dilakukan STSG. Jadi ini jangan dikembalikan sampai dia nempel ke sini. Kalau di gloving itu tidak baik karena terlalu tight, terlalu ketat, sehingga nanti si jaringan ini pasti akan mati. Jadi jahit aja sebisanya segini, nanti sisanya yang ini yang bolong tadi ini dilakukan skin graft untuk melakukan penutupan.
depannya. Ini kita sudah mati yang ini tadi usia baru pasia kan. Biasanya kan kalau skin biologi itu kan walaupun kulit kutis sama subkutisnya. Jadi di bawahnya itu kan pasti ada lemaknya. Di bawahnya kulit itu ada lemaknya. Kalian lihat kulitnya. Kalau kulitnya itu mulus, nggak ada progres, nggak ada apa, ini masuk yang kulitnya baik maksudnya. Jadi kalau kulitnya baik itu, yang dilakukan adalah lemaknya yang ngelokok ini tadi, lemaknya itu ditipisin setipis-tipisnya, ditipisin. Makanya namanya di fat fit ini adalah kurangi lemaknya, dihabiskan lemaknya, lalu kemudian kulit yang tadi yang ngelokok ini dikembalikan sebagai digunakan sebagai grafnya. Jadi tanpa apa namanya kulitnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini kan dia skin developing, ya. Nah ini diambil sama dia pasti, diambil, habiskan di sininya, lalu dia ambil kulit dari bagian lain. Nah ini kulitnya bagian lain itu dicembing ini, kan kulit itu elastis sekali, jadi sama dia dibuka semaksimal mungkin, lalu digolong-golongi kulitnya, digolong pakai mesh nomor 11. Sampai dia bolong. Nanti kenapa sih harus digolongin satu? Untuk mengeluarkan cairan-cairan yang masih ada. Karena kalau misalkan ada cairannya, ada gap antara kulit dengan jaringan mati. Ya. Yang kedua, ini kan kalau dia bolong, otomatis kan lebih elastis ya. Kalian pernah punya ini nggak? Pernah gelipir kan? Pernah gelipir kan ada yang warna putihnya yang kayak gabus itu ya. Kalau kalian gelipir atau apel itu kalian buka, kepotong aja udah bentuknya kayak gitu, itu ibaratnya donor skin graft. Kalau kalian tarik kan dia nanti bisa elastis, jadi bisa panjang. Jadi kita cukup butuh kulit sedikit, tapi bisa untuk digunakan menutup jaringan yang lumayan luas kayak gitu. Itu donornya itu nanti dibuat seperti kayak gabus yang bisa yang buat itu loh, apel itu loh ya, jadi kayak gitu makanya jadinya kayak gini. Ini skin graft. Nah setelah skin graft ini nanti atasnya dikasih menggunakan, nah ini untuk perawat juga ya terutama. Jadi kita harus tahu ini tindakannya apa, sehingga hancurlah sudah itu skin graft hewan. Ya. Jadi jangan dikira skin graft itu kalau kita asal-asalan merawatnya itu baik-baik aja pasiennya, enggak. Karena kenapa? Kita udah membuat luka lain, kita membuat luka lain di tempat lain untuk ambil jaringan yang digunakan untuk graft, sehingga kita harus memperlakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh dilepas selama 5 hari. Perawatan lukanya gimana? Yang diganti hanya kasa sekundernya aja. Kasa sekunder itu adalah kasa yang berada di 2 lapis di atas kasa paling bawah, itu diganti. Terus kemudian digulung lagi dengan kasa gulung dan digulung dengan plastik produk. Kalau saya itu biasanya tapi karena tule itu harganya mahal. Jadi misalkan ada pasien luka bakar di paha, itu dibersihkan pakai NaCl, jaringan matinya diambil ya, di loka biasanya. Kalau nggak di loka itu sakit sekali soalnya, jadi biasanya di loka, matinya diambil, lalu kan tinggal jaringan kemerahan. Sesudah itu sebaiknya baik dipakai tule semua. Tule itu jadi yang full ya, tule nempel semua. Nah tapi kan tule itu mahal. Satu tule itu berapa harganya? 15.000. Kalau luas berapa tule yang kita butuhkan? Akhirnya saya dan teman-teman dulu ketika saya sekolah itu ngakalinya pakai apa? Jadi kasa steril itu kan beli biasanya itu kami buka kasanya jadi lembaran, kami pakaikan salep mata orang chemical, kami campur dengan vaselin. Jadi kasa itu kami ini, jadi kan dia licin, jadi ada vaselin plus salep mata ditempel di yang luka bakar. Nah udah selesai itu baru dikasih atasnya kasa kering, baru biasanya kasa dulu. Nah perawatan luka bakar itu juga seperti itu. Jadi kasa yang nempel di luka bakarnya itu
itu paling tidak dilepas 5 hari. Kalau kasa yang di atasnya itu nggak apa-apa. Kenapa ini 5 hari? Karena granulasinya itu lagi terjadi. Kalau 1 hari lepas, 1 hari lepas, nah itu yang banyak terjadi akibat ketidaktahuan adalah pasien luka bakar dirawat luka dilepas sampai betul-betul habis kasarnya. Itu nanti granulasinya pada saat sudah mau kering dia dilepas opek lagi, lepas opek lagi. Jadi itu juga tidak baik. Jadi kalau misalkan rawat luka bakar itu baiknya yang paling bawah, paling dasar itu dilepas 5 hari sekali. Dan kalau lepas, kalau bisa dibasahi, kalau nggak dibasahi nanti juga sakit. Nah terus dok, kalau nggak dilepas tiap hari itu lengket. Ini kita bicara di luar. Kalau nggak dilepas 5 hari, kalau nggak dilepas tiap hari lengket untuk kesakitan pasiennya. Biasanya kayak gitu kan. Nah yang kita lakukan adalah tiap hari kita kontrol pasiennya atau 2 hari sekali kita lepas kasa sekundernya. Tapi yang jaring-jaring itu tadi itu bisa ditambahkan salep aja di atasnya. Jadi monis posisinya. Ini salep tadi ditambahin salepnya. Jadi ini kan nggak lengket kalau ditambah salep kayak gitu. Nanti ketika dilepas dia masih enak. Ya. Itu aja. Dokter Jumara. Jumara. Kita cek ya. Misalnya kebanyakan pasien datang kan nggak ada ininya gimana gitu. Nah itu apakah perlu dijauh semua supaya kalau ada jalan yang lain, ada yang lain? Ada kasus yang sindrom itu jatuh dan nanti IgD, berarti perlakuan kita pertama apa? Yang IgD. Terus yang kedua, adakah golden periodnya doknya antara kejadian sama nanti tindakannya itu ada golden periodnya nggak? Kalau misalnya ada pasien yang datang di Bagus pertanyaannya. Jadi masalah golden period sebenarnya itu pernah apa itu ngupas kayak pisau biasa itu ya. Nah itu skincare itu cuma kayak gitu, cuma di pas gini sedikit jaringannya, lalu kemudian nanti jaringan kulit yang sudah terkulit lagi tule itu banyak sekali manfaatnya. Pernah tahu kertas tule nggak? Jadi kan tule itu di tengah-tengah di antara kertas yang itu. Nah uang ukuran 3 ml jahit di jaringan yang mati tadi itu, jahitnya jadi tempel terus jahit dan terus tutup kayak dulu lagi, tutup pakai kasa, buka 5 hari kayak gitu caranya. Edukasi jangan lupa karena yang namanya gerak itu nggak semuanya jadi sama kayak kalian nanam tanaman. Saya selalu bilang edukasi ke pasien saya, bu atau tanam kulit ini sama dengan ibu menanam tanaman. Apakah ibu ketika menanam cabai, apakah pasti cabainya itu tumbuh? Tidak. Nah, jadi ketika ibu sudah menanam cabai dan cabainya itu mati, ini suatu hal yang wajar kayak gitu. Walaupun ibu sudah membeli bibit cabai kayak gitu, jadi ibu nggak perlu khawatir. Kalau mati gimana? Yang namanya kulit itu pada prinsipnya pasti akan luntur. Tetapi luka itu mau perawatnya kayak apa pasti akan luntur. Ya mas-mas perawat, mbak perawat pasti tahu. Luka DM yang selebar apapun didiemin, dirawat luka dengan baik pasti akan luntur. Ya, tapi kalau di skin graft dia bisa cepat karena efeknya semakin kecil seperti itu. Jadi untuk skin graft diedukasi bahwa tanam kulit ini jadi itu paling nyaman. Jadi kalau misalkan ini posisi ada isolasi dari bulan, jangan pasiennya suruh duduk jangan pasiennya disuruh tidur, kita susah nanti kayak gini. Yang paling enak itu pasiennya di sini kita dorong ke bawah, dibalik ke atas gitu. Nah saya dulu kayak gitu ya, ini cuman ide saya yang nggak tahu sih, itu belum ada jurnalnya. Saya pakai stresol itu jadi relax pasiennya, jadi pakai injeksi stresol biasanya biasa pakai satu ampul, tapi memang pasiennya agak teler sedikit ya kan, ya nggak apa-apa, yang penting relax terus. Jadi itu selesai sebenarnya di grade 2 ada gulanya dipecah. Kalau kalian gula itu mau diapain? Masa nggak dipecah? Pecah aja.
karena gula itu nanti pasti jaringan mati, kulitnya itu pasti mati karena anak kulit punya jaringan di bawahnya ada airnya. Prinsipnya adalah di mana ada cairan di situ harus dilakukan drainase, baik itu pun eksudat ya kan, kalau gula kan eksudat ya, karena dia isinya biasanya ada cairan kekuningan, jadi dia dikeluarin apa dikeluarin aja. Mau cara mecahnya gimana terserah, mau pakai spet nggak apa-apa, mau kalian gosok juga nggak apa-apa, tapi mau kalian langsung bebat